Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wal muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Riwayat hadis dari At-Tabrani dan Abi Musa, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna dunya khadiratun ulwatun. Sesungguhnya dunia itu indah dan dunia itu manis. Karena dunia seisinya itu indah dan dunia seisinya itu manis, maka makhluk yang namanya manusia yang Allah ciptakan dengan bentuk sempurna itu cinta dengan yang indah-indah, cinta dengan yang manis-manis. Fa inna dunya khadiratun ulwatun. Sesungguhnya dunia itu indah dan manis. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian, di mana kita semua hadir di muka bumi ini untuk menjadi khalifah dan mengurus itu bumi. Jadi Allah ciptakan manusia ini untuk menjadi khalifah dan mengurus kenikmatan atau mengurus dunia itu. Saat Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan makhluk yang namanya manusia, Allah dialog sama malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saat Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, "Hai malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan ciptakan makhluk yang namanya manusia nanti hadir di muka bumi menjadi khalifah." Muncul kekhawatiran para malaikat. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat seakan-akan khawatir. Qalu, mereka berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah nanti makhluk yang namanya manusia yang akan kau ciptakan di muka bumi ini hanya orang-orang yang bikin kerusakan dan bikin tumpahan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami, kata malaikat, selalu mensucikan kamu, selalu memuji kamu. Jawab Allah Subhanahu wa taala, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada apa-apa yang kalian enggak ngetahui. Fanadirun kaifa ta'maluna. Setelah Allah ciptakan makhluk yang namanya manusia hadir di muka bumi ini, kita tak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Fanadirun kaifa ta'maluna. Allah selalu memandang, Allah selalu melihat, ngawasin kita semua. Kaifa ta'maluna, bagaimana cara kalian beramal di muka bumi. Jadi manusia di muka bumi ini berbeda-beda amalnya. Ada yang demen jamaah, ada yang enggak demen juga ada, kan gitu. Berbeda-beda. Kaifa ta'maluna, bagaimana cara kamu beramal di muka bumi. Maka pesan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fattaqud dunya
Wattaqun nisa. Manusia, fattaqud dunya. Takutlah kalian dengan cobaan dunia. Nah, ini awas. Kita disuruh untuk takut dengan cobaan dunia. Maka dunia itu kan tadi indah dan manis. Kalau hatinya cenderung cinta yang indah-indah, itu bisa jadi mengalahkan cinta kepada Allah. Maka hati-hati itu. Kita boleh cinta dunia, tapi jangan sampai mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fattaqud dunya. Nek jare wong Jawa, wedya sira kabeh dengan cobaan dunia. Takutlah kamu semua dengan cobaan dunia. Wattaqun nisaa. Nah, ini yang kedua. Dan takutlah kalian dengan godaan perempuan. Takut dengan cobaan dunia, takut dengan godaan wadon, perempuan. Maka orang itu, karena manusia itu demen sama yang indah-indah, demen sama yang manis-manis, dia cari itu dunia. Dia kumpulkan itu dunia. Maka kata ulama, carilah dunia, pasti kau tak dapat. Seumpamanya dapat, pasti tak banyak. Seumpamanya banyak, pasti kamu tak puas. Dunia didapat, apakah dia sudah puas memiliki kekayaan dunia? Belum. Ini manusia pasti menginginkan yang kedua, tahta. Betul ya? Tahta itu pangkat jabatan. Kalau di dunia ini biasanya didukungnya untuk mendapatkan pangkat jabatan itu didukung dengan dunia biasanya. Dapatlah yang kedua. Pertama harta dapat, kedua tahta pangkat jabatan dia miliki. Apakah dia sudah cukup? Belum cukup. Dia mencari dengan adanya dua tadi, ada godaan yang ketiga adalah wanita. Harta, tahta, wanita. Ini hati-hati. Maka di situ dipesan oleh Rasul, fattaqud dunya wattaqun nisaa. Takutlah kalian dengan cobaan dunia dan takutlah kalian dengan godaan wanita. Kenapa? Fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa'i. Karena sesungguhnya fitnah yang dihadapin oleh kaum Bani Israel adalah bersumber dari perempuan. Dulu Qabil Habil membunuh itu karena rebutan wadon, Pak. Wadon tahu, Bu? Perempuan, iya. Nah, makanya harta juga bisa jadi dengan tumpahan darah, kan gitu. Maka hati-hati dengan cobaan dunia dan hati-hati dengan godaan wanita. Kita semua hadir di muka bumi ini selalu diawasin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaifa ta'maluna, bagaimana cara kalian beramal. Ala inna bani adama khuliqu ala tabaqi syatta. Ketahuilah sesungguhnya anak cucu Adam itu diciptakan dalam berbagai macam golongan. Manusia hadir di muka bumi ini bermacam-macam golongan. Wong Indonesia aja bermacam-macam suku, Pak ya. Bermacam-macam golongan. Ada Sunda, ada Jawa, ada Batak, ada Bugis, kan gitu. Ala inna bani adama khuliqu ala tabaqi syatta. Faminhum mayyulatu mu'minan
wa yahya mu'minan wa yamutu mu'minan. Di antara mereka manusia itu maksudnya mayyuladu mu'minan, ada yang lahir dari golongan mukmin, lahir dalam keadaan mukmin. Wa yahya mu'minan, hidup dalam keadaan mukmin, berarti patuh dengan perintah-perintah Allah. Lahir dari golongan mukmin, hidup dalam keadaan mukmin, wa yamutuna mu'minan, mati pun dalam keadaan mukmin. Enten boten? Kathah banyak, ya kan? Lahir beriman, hidup beriman, mati dalam keadaan beriman. Itu yang kita harapkan. Yang kedua, maka tadi manusia itu diciptakan bermacam-macam golongan tadi. Wa minhum mayyuladu kafiron, ada manusia yang lahir dari golongan kafir. Wa yahya kafiron wa yamutuna kafiron, lahir kafir, hidup dalam keadaan kafir, mati pun dalam keadaan kafir. Ada enggak? Siapa itu? Fir'aun. Kan gitu. Fir'aun itu sejarahnya tenggelam ya di Laut Merah. Karena saat itu singkat perjalanan kisahnya itu kan Musa dikejar-kejar Fir'aun. Sudah nggak ada jalan lain, jalan buntu, hanya laut yang dihadapin, maka Allah perintahkan kepada Musa untuk memukulkan itu tongkat. Nah, sudah ada yang tahu nggak kira-kira panjangnya tongkat Nabi Musa? Belum ada yang tahu ya. Kata Imam Nawawi Al-Bantani, tongkat Nabi Musa itu 10 hasta. Panjangnya 10 hasta, Pak. 1 hasta itu setengah meter. Berarti 5 meter. Kurang lebih 5 meter itu tongkatnya Nabi Musa. Nah, tongkatnya itu bercabang gini, Pak. Tongkatnya. Di tongkat itu terdapat tulisan sebagai nasihat. Tongkat Nabi Musa itu ada tulisannya, Pak. Yang pertama, kullu sultanin layak dilu fi sultanihi huwa fir'aun sawaun. Nah, ini tongkat Nabi Musa yang panjangnya kurang lebih 5 meter, ada tulisan kullu sultanin layak dilu bi sultanihi huwa wa fir'aun sawaun. Setiap penguasa, penguasa itu kalau bahasanya apa ya? Pemimpin lah ya. Pemimpin kan tingkat-tingkatan. Setiap pemimpin yang tidak bersikap adil, nah, yang tidak bisa bersikap adil dalam kepemimpinannya, huwa wa fir'auna sawaun, maka dia sama kedudukannya sebagaimana Fir'aun. Bayangin, Pak. Kalau pemimpin nggak bisa bersikap adil, itu sama kayak Fir'aun. Itu tongkat Nabi Musa, tulisan pertama. Yang kedua, wa kullu alimin la ya'malu bi ilmihi wa iblisun sawaun. Nah, ini yang kedua. Tiap-tiap ulama, orang yang berilmu, yang tidak bisa memanfaatkan ilmunya tidak diamalkan, huwa iblisun sawaun, dia sama sebagaimana iblis. Kebayang, Pak? Orang alim, ulama, kok ilmunya nggak bisa dimanfaatkan, diamalkan,
sama sebagaimana iblis. Iblis tahu Pak? Iblis itu makhluk yang ngelebihin malaikat pinternya awalnya itu Pak. Bahkan konon malaikat pernah belajar sama iblis itu 350 tahun itu. Saking pinternya. Makanya karena iblis itu dikutuk menjadi penghuni neraka kelak. Kenapa? Karena kesombongannya. Nah ini menunjukkan orang pinter, ulama kok sombong. Kan gitu. Ulama kok sombong misalnya. Ilmunya nggak diamalkan, merasa dirinya paling pinter. Itu sama sebagaimana iblis. Maka yang pertama itu al-adabu faqal ilmi. Adab itu lebih tinggi dibandingkan ilmu. Adab dulu dibetulin. Ini tulisan yang kedua. Yang ketiga, wa kullu ghaniyin la yang tafa'u bimalihi. Tiap-tiap orang kaya nih, awas nih orang kaya nih. Setiap orang kaya la yang tafi'u bimalihi, kekayaannya itu tidak bermanfaat. Huwa qaruna sawaun, dia sama sebagaimana Qarun. Qarun itu juga hidup pada masa zaman Nabi Musa. Qarun. Maka Qarun itu awalnya miskin Pak. Doa pingin jadi orang kaya, ternyata kaya bener. Nah karena kekayaannya yang dia miliki, muncul kesombongannya. Maka Qarun hartanya ditenggelamkan. Itu yang disebut kalau ada orang nemuin harta di dalam bumi disebut harta Qarun tadi. Nah itu Pak. Jadi kalau ada orang kaya kok pelit, apa pelit kalau bahasanya? Medit, ya, nggak mau sedekah, digenggam, taruh neng isor bantal, kanggo tidur duwite. Ini sama sebagaimana Qarun. Hati-hati. Wa kullu honin la yang tafi'u bimalihi wa Qarun sawaun. Yang keempat, wa kullu fakirin la yasbiru ala fakrihi huwa wal kalbun sawaun. Tiap-tiap orang fakir itu melebihi miskin. Kan la yasbiru ala fakrihi, kok nggak sabar terhadap kefakirannya. Ya. Wes fakir, wes hidupnya di bawah jembatan, sombong, nggak sholat lagi. Nah, ini kata tertulis dalam tongkat Nabi Musa, huwa wa kalbun sawaun, dia sama sebagaimana anjing. Coba bayangin. Maka Nabi Ayub kan pernah kaya Pak ya, diuji oleh Allah hartanya habis, diuji oleh Allah dengan kesakitan kurang lebih 18 tahun sakit itu. Tapi keimanannya nggak runtuh, sembuh dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala tepat pada 10 Muharram. Wah, 10 Muharram luar biasa. Nah ini. Jadi kembalikan tadi bahwa ada manusia itu yang lahir dari golongan kafir, hidup juga kafir, mati juga kafir. Wa minhum may yuladu mu'minan. Yang ketiga, ada golongan di antara mereka lahir dalam keadaan mukmin. Lahir dalam keadaan mukmin. Wa yahya mu'minan, hidup dalam keadaan mukmin, wa yamutuna kafiron, tapi mati dalam keadaan kafir. Ada enggak? Contohnya siapa? Barsesoh. Pernah dengar kisah Barsesoh? Belum ya? Makanya sering-sering panggil lah ya. Ini kadang-kadang 3 bulan sekali ya. Ora apa-apa ya, alhamdulillah. Barsesoh lahir dalam keadaan lahir dari golongan mukmin, Bu.
hidup dalam keadaan mukmin tapi mati dalam keadaan kafir. Kisahnya gini, Barsesoh itu hidup setelah masa Rasul berarti. Barsesoh itu seorang ulama, ulama. Barsesoh itu saking pinternya dijuluki Al-Abid. Al-Abid itu hamba yang rajin ibadah. Barsesoh memiliki santri 60.000. Coba bayangin. Doa Barsesoh saat berdoa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Barsesoh ngobatin orang sakit didoain sembuh, Bu. Nah, sembuh. Melihat ulama demikian alimnya, iblis ngumpulin setan-setan. Iblis itu kan dedengkotnya. Anak buahnya setan dikumpulin, setan-setan kabeh. Yang bahasakan gitu ya. Siapa yang bisa menggelincirkan Barsesoh, nanti bakal tak naikkan pangkatnya. Coba. Iblis sebenarnya begitu, Pak. Pernah juga musyawarah begitu. Ada salah satu ngomong siap, kan gitu. Cara untuk menggoda Barsesoh. Karena iblis itu juga pinter ya. Bukan benar, bukan pinter. Maka iblis datang menyerupain sebagai bentuk manusia, ikut hadir di majelisnya Barsesoh. Pingin menjadi santrinya Barsesoh. Saat pertama pengenalan, Barsesoh belum menerima. Tapi begitu 3 hari ini, setan tadi kok 3 hari, 3 malam, iktikaf di masjid, Pak. Orang mangan, orang turu, orang ngombe. Ya kan? Nggak makan, nggak tidur, nggak minum. Nah, kalau sekarang boleh minum tuh. Barsesoh takjub, anak muda, kok kamu itu aku lihat makan enggak, tidur enggak, duduknya ya sila, enggak selonjor kayak sampean itu. Alangkah kalah saya ilmu sama kamu. Enggak Tuhan, saya pengen jadi murid sampean. Bolah kamu kok bisa begitu, gimana? Oh, kalau masalah itu mah gampang katanya. Yang penting angkat saya dulu menjadi murid. Singkat ceritanya diangkat menjadi muridnya. Jadi muridnya Barsesoh. Itu setan itu bahaya itu loh. Perjalanan waktu, ada seorang raja kumpul lagi makan di meja bundar itu. Ini setan masuk ke jasadnya perempuan, anaknya sang raja tadi, sehingga perempuan itu sakit lah, sakitnya stres gitu. Bingung kan, tiba-tiba kok anaknya sakit. Atas saran si iblis tadi, Tuhan bawa aja ke tempat itu namanya Barsesoh, karena dia doanya sangat diijabah, pasti sembuh. Singkat ceritanya sepakat, dibawalah ke tempat padepokan Barsesoh. Begitu didoain langsung sembuh, Pak, sakitnya perempuan anak raja tadi. Seneng kan? Seneng. Bawa pulang. Sampai pulang kumat lagi, Pak. Karena digoda oleh iblis tadi. Kumat lagi, sakit lagi. Bawa lagi, saran, ya udah bawa lagi sana. Iblis itu kan bisa ngerayu. Udah gini aja Tuhan. Biar anak Tuhan itu nggak sakit-sakit, udah suruh tinggal di sini aja. Ya, bayangin. Sepakat tinggal di situ. Tiap ini dikasih kiriman makanan dan sebagainya kan. Baru disitulah mulai reaksi lagi. Iblis tadi, Barsesoh, apa mano emo ra urip tah gitu. Bahasanya itu. Ki ana wong wadon ayu
ada perempuan cantik, apa nafsumu nggak ada tah? Akhirnya tergoda, udahlah gini aja, nggak ada yang tahu. Kata si iblis itu, yang tahu hanya saya. Singkat ceritanya, karena ini jam 6 kurang 10, dengan tipu daya iblis tadi, perempuan yang cantik itu diperkios, Pak. Nah, akhirnya hamil kan? Wah, bingung ini. Barsisah bingung. Udah gini aja, nggak ada yang tahu, bunuh aja, coba bayangin. Suruh ngebunuh iblis itu, udah bunuh aja. Nah terus nanti gimana? Udah nggak ada yang tahu, hanya saya yang tahu, kata iblis kan gitu. Akhirnya dibunuh, dikubur di tempat padang pasir tadi. Keluarga kerajaan pengen menengok anaknya, situ nggak ada. Nanti kalau kesini bilang aja udah pulang sendiri. Nah itulah setan. Oh anaknya udah pulang, kok nggak nyampe rumah? Dicari lagi. Iblis baru ke pihak sana lagi, Tuhan, anak sampean itu dibunuh sama itu Kiai Barseso itu. Iya tak? Iya. Terus aku yang tahu dikubur di mana. Itu tempatnya di sana. Akhirnya dikerahkan anak buahnya, digali betul, dikubur di suatu tempat tadi. Akhirnya Barseso ditangkap, diadilin, harus dibunuh, dipancung, diikat. Nah singkat ceritanya, Barseso itu depe apa minta, saya ini nggak ada yang bisa nolong, kan ini kan gara-gara kamu, kata Barseso ngomong sama setan. Ya udahlah, aku mau nolong kamu asalkan kamu mau nyembah aku. Coba bayangin. Lah bagaimana cara aku nyembah kamu? Wong aku diikat, kan gitu. Padahal itu udah mau dihukum kan. Ya udah pakai isyarat aja, gini aja, mantuk aja. Mantuk begini. Nah, itu kan menunjukkan tadi akhirnya tetap dibunuh. Nah, itulah tadi Barseso lahir dalam keadaan beriman, hidup dalam keadaan beriman, tapi mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah gitu, maka hati-hati dengan cobaan apa tadi? Wanita ini. Nah, wanita kan. Wa minhum mayyulatu kafiron. Yang ketiga, di antara mereka manusia lahir dalam keadaan kafir. Lahir dalam keadaan kafir itu golongan dari golongan kafir gitu maksudnya kan. Maksudnya dari keturunan kan gitu. Wa yahya kafiran, hidup dalam keadaan kafir. Wa yamutuna mu'minan, tapi mati dalam keadaan beriman. Ada. Nah, apakah itu ada ngomong tuh Waloni itu kan ya. Lahir dari keluarga kafir. Hidup saat itu jadi pendeta kan gitu kan? Tapi hidayah Allah datang. Ya luar biasa, hidayah Allah datang. Singkat cerita, ada cerita di antara sedikit. Lantaran beliau masuk Islam itu, beliau pernah didatengin orang nawarin ikan, orang jualan ikan Pak. Berpakaian putih, pakai peci. Nawarin ke siapa? Yahya Walin tadi, nawarin ikan. Belilah tadi. Yang aneh itu orang jualan ikan kok nggak bau ikan. Ya, kata cerita Yahya Waloni. Kemudian setelah begitu ngasih selembaran kertas tertulisan Arab. Apa ini? Kan dia belum bisa ini. Akhirnya ke tempat suatu ustadz ini. Oh begini kalimatnya. Nah itu lantaran malam 18 Ramadan masuk Islam, dia membaca 2 kalimat syahadat. Berdakwah kemana dan sebagainya. Pas kemarin lebaran haji kemarin ya, lebaran hari apa kemarin, Jumat ya, Jumat khutbah Jumatnya beliau wafat. Nah itu tadi, jadi orang yang terbaik itu di penghujung hayatnya mati dalam keadaan husnul khotimah, lahir dari golongan keluarga kafir, hidup saat itu kafir, dia nyatakan diri kafir kok, tapi mati dalam keadaan beriman. Ini hadisnya.
Maksudnya ada yang sedemikian itu loh. Wa minhum mayulatu kafiran wa ya kafiran wa yamutuna mu'minan. Ala innal hodoba jamratun tawaqadun. Nah, ini nasihat Kanjeng Nabi. Ketahuilah, sesungguhnya muring-muring itu adalah bara api yang menyala fi jawfi ibni Adam. Nah ini. Jadi pesan Rasul, hidup itu jangan suka marah-marah. Marah-marah itu adalah bara api yang menyala fi jawfi ibni Adam, di dalam perut anak cucu Adam. Itu marah-marah. Ala tarona ila kumratin ainihi wang tifahi audajihi. Apakah kalian tidak melihat ya terhadap merahnya kedua mata dan membesarnya urat leher? Jadi ciri-ciri orang yang marah ini di situ. Orang yang lagi marah itu matanya merah. Matanya merah ini. Ciri-ciri orang marah itu matanya merah, urat lehernya membesar. Nah, obatnya apa di sini? Fa idza wajada ahadukum syai'an min dalika fal ardol ardo. Manakala di antara kalian menjumpai yang sedemikian itu, kok hawanya pingin marah-marah, obatnya fal ardol ardo, rebahkan ke bumi, bimana tidur, Pak. Itu tidur ya, paham ya? Kalau lagi muring-muring tuh tidur, ini di antara itu. Atau kalau dalam hadis lain, innal hodoba minasyaiton wa inna syaiton minan fa idal hodoba fal yatawadu. Muring-muring itu adalah perbuatan setan, ya. Setan itu diciptakan dari api. Manakala kamu saat itu sedang pingin muring-muring, muring-muring itu kadang-kadang lantaran kurang kecap aja marah-marah tuh. Kurang kecap, kurang saus, mau makan bakso nggak ada saus marah-marah. Fal ardol ardo, maka rebahkan ke tanah. Rebahkan itu gimana suruh tidur, itu obatnya. Atau berwudu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa hidup kita ini tak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kaifa ta'maluna, bagaimana cara kalian beramal? Kalau ada pertanyaan kita bahas bareng-bareng. Terima kasih. Manusia memiliki iman yazid wa yanqus. Iman manusia itu kadang-kadang bertambah dan kadang-kadang berkurang. Kapan saat iman kita kurang atau imannya lemah? Tadi tergelincir dengan godaan melaksanakan maksiat, itu berarti iman kita lemah, turun, kan gitu. Maka hari ini, pagi ini kita sedang mengecas iman kita. Hari ini saya yakin kita semua fokus hari ini, pagi ini fokus kita bekal akhirat. Tapi tidak ada yang bisa menjamin nanti sampean keluar dari masjid sudah pikirannya nggak tahu kemana-mana, kan gitu. Nah ini kita lagi ngecas iman kita. Karena kalau malaikat imannya kan nggak bertambah, nggak berkurang. Kalau manusia kadang naik, kadang turun. Nah sekarang nih iman kita lagi naik, kan gitu. Tapi tidak ada yang bisa menjamin nanti keluar dari masjid iman kita akan turun, akan gitu. Yang kedua, saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Allah musyawarah sama malaikat, apakah iblis dilibatkan, kan gitu. Pertanyaan gini banyak aja yang. Wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis.
Kalau ayat Al-Baqarah ayat 30 menerangkan wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hei malaikat, karena itu dulunya masih dalam keadaan posisi belum terkutuk itu iblis itu, maka di situ disebut yang dilibatkan, hei malaikat, aku akan ciptakan makhluk yang namanya manusia ini untuk menjadi khalifah. Nah, setelah Allah ciptakan Nabi Adam dari tanah tadi kan, Allah perintahkan wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illal iblis. Nah, Allah berkata kepada malaikat, ya, hei malaikat, makhluk ciptaanku, sujudlah kalian kepada Adam. Baru malaikat fasajadu, rame-rame sujud. Sujudnya sujud takzim, sujud hormat, bukan sujud nyembah. Fasajadu, maka sujud, illa iblis, kecuali iblis. Nah, baru hei iblis, kamu kan ciptaanku, seakan-akan begitu. Kamu kan aku yang menciptakan. Lah aku perintahkan kamu untuk sujud kepada Adam, bukan sujud nyembah, hanya sujud hormat. Kok kamu nggak mau? Apa alasan iblis muncul sombongnya? Ya Rob, aku itu lebih mulia, bahasa tadi kan. Adam diciptakan dari tanah, sedangkan aku diciptakan dari api. Nah, waduh, muncul kesombongan. Aba wastakbar. Wah, sungguh sombong itu tadi, iblis tadi. Maka iblis, keluar kamu. Aku kutuk kamu menjadi penghuni neraka kelak. Nah, dikutuk menjadi penghuni neraka kelak. Iblis nyesel. Dengan keagunganmu, dengan kemuliaanmu, kata iblis, aku mohon ya Allah, izinkan, gara-gara Adam aku menjadi penghuni neraka kelak, izinkan aku untuk menggoda Adam sampai ke anak cucunya. Itu iblis masih minta. Jawab Allah, dengan keagunganku dan dengan kemuliaanku silakan, tapi aku akan lindungin hamba-hambaku yang beribadah dalam ikhlas. Coba bayangin, nggak tergoda maksudnya. Coba bayangin. Jadi kalimat itu yang jelas dilibatkan itu, dilibatkan bahwa dikasih tahu Allah akan menciptakan makhluk namanya manusia tadi, protes daripada malaikat tadi. Kemudian setelah diciptakannya Adam hidup dari mulai kedip mata, gerak jari tangannya tadi. Konon diceritakan lebar dada Adam itu 6 meter, Pak. Lebar dadanya 6 meter. Tingginya kurang lebih 17 meter. Itu tingginya kayak apa ya? Itu makhluk, sebenarnya masuk makhluk manusia paling tinggi. Setelah sekian, kitalah yang paling kecil, paling pendek kita. Dan Nabi Musa aja tongkatnya 5 meter lah, kayak apa kan gitu. Nah, pertanyaan ketiga, dari kayu apa berasal tongkat Nabi Musa itu? Tapi yang jelas bukan dari kayu jati. Bukan dari kayu merbok. Coba bayangin itu. Jadi tongkat Nabi Musa. Yang keempat apa pertanyaan tadi? Pertanyaan keempat apa tadi? Oh, marah ya. Bagaimana cara menghadapin orang marah-marah? Dikisahkan seorang waliullah, kan? Abdurrahman Baljaban. Ini pernah saya ceritakan loh. Punya istri, Abdurrahman Baljaban itu punya istri kayak petasan. Tiap pagi itu peletak, marah-marah terus.
Kan gitu. Baljaban saking sabarnya ngadapin istri yang marah-marah terus ini, nggak duduk, sebab kalau duduk dengerin petasan kupingnya pecah. Pergi Abdurrahman Baljaban, pergi. Ya pergikan, seakan-akan oh istri kok cerewet amat kan gitu. Ada yang Siti kan nggak ada ya? Nggak ada lah ya, itu kisah aja. Di luar sana. Nah, dalam perjalanan saking capeknya ada gua. Berteduhlah karena hujan, masuk ke dalam gua. Di dalam gua ternyata ada orang 3. Sudah ada orang 3. Dia ngomong assalamualaikum, waalaikumsalam, wahai tuan-tuan, izinkan aku ya bisa neduh di sini. Kata orang 3, boleh saja, tapi dengan syarat usaha makan masing-masing. Coba bayangin, usaha cari makan masing-masing. Oh ya wes, ahli puasa semua, ternyata waliullah semua itu 3 tadi. Nah ini kisahnya. Menjelang maghrib berdoa, ya Allah, tawasul kepada orang yang namanya Baljaban, hadirkan makanan. Singkat ceritanya, datang makanan. Hari kedua datang begitu juga, ketika tinggal yang keempat itu adalah Baljaban sendiri. Ya Allah, aku bertawasul kepada orang yang ditawasulkan kepada 3 orang ini, ya Allah, datangkan makanan. Datangnya lebih banyak. Kalau yang pertama itu hanya 1 nampan, ini sekali datang 4 nampan makanan. Kita harus percaya. Wong zaman Ashabul Kahfi berapa tahun di dalam gua aja hidup kan gitu. Dengan izin Allah, maka jawabnya dengan keimanan, jangan dijawab dengan akal. Kan gitu. Nah, akhirnya orang yang 3 ini takjub. Sampean iku sapa sih? Sampean kok ilmunya ngelebihin saya. Kami berdoa hanya datang 1 nampan, tapi sampean berdoa kok datang 4 nampan. Kepada siapa kamu tawasulnya? Kata 3 orang tadi, aku itu tawasul kepada yang ditawasulkan oleh sampean. Lah, kamu tahu nggak aku tawasul sama siapa? Enggak. Lah terus sampean tawasul sama siapa? Aku tawasul kepada orang yang namanya Abdurrahman Baljaban. Wah, iku namaku. Coba bayangin, dia sendiri sebagai waliullah tidak mengetahui kalau dia wali. Jadi untuk menghadapin orang yang marah-marah, nyingkirlah, silaturahim ke tetangga. Siapa tahu tetangga juga bikin kopi kita. Gitu. Jangan nungguin sambil merokok. Oh, pening kepala, pecah kuping. Ya tinggal pergi, tapi jangan tinggal pergi nanti kayak Bang Thoyib, nggak boleh. Makanya kalau tinggal pergi kayak Bang Thoyib ada undangan. Dimohon kehadirannya bapak-bapak, ibu-ibu, nanti hadir ke tempat kami dalam rangka apa? Mendoakan suami saya 3 tahun nggak pulang-pulang. Bang Thoyib itu. Jadi pergi menghindar, kira-kira ya ke tetangga kan, tetangga biasanya kan mungkin ngasih kopi lah kan, atau setidaknya air putih kan. Udah anteng kan pulang, insya Allah nggak marah-marah lagi. Dan gitu, cara menghadapin orang yang suka marah-marah. Yang keempat apa tadi? Oh ngantuk, komentar aja lah ya. Nah tadi marah-marah itu memang watak manusia itu karena ada nafsu di sini, keinginan belum tercapai kadang-kadang marah. Ya, makanya marah-marah itu merupakan hati yang mati. Nah, kalau saat marah-marah itu makanya zikir kepada Allah. Di antara tanda-tanda hati yang mati itu ya suka marah tadi. Ya, makanya jangan suka marah-marah. Marah-marah tadi innal huduba minasyaiton wa inna syaiton minan nar fa idal huduba falyatawadu. Marah-marah itu berasal dari perbuatan setan, setan dibikin dari api bisa dipadamkan dengan air, maka saat lagi marah-marah maka ambil air wudhu. Maka di situ dalam surat Al Imran dikatakan
Orang yang terbaik itu wal kadhiminal ghaid, bisa menahan amarah. Kan itu 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaid wal 'afina 'anil nas. Contoh orang mutakin itu berinfak baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Yang kedua bisa menahan amarah. Yang ketiga wal 'afina 'anil nas, bisa memberi maaf dan minta maaf terhadap sesama. Nah itu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang, Allah sayang terhadap orang-orang yang berbuat baik. Al-Imran ayat 133. Kurang lebih begitu Pak Haji. Enggak Ibu? Ada ibu-ibu monggo kata. Nasiul Ibad menerangkan, siapa yang berbuat dosa dengan ketawa-tawa, ya ini jawabannya, siapa yang berbuat dosa dengan ketawa-tawa, maka nanti dia akan masuk ke dalam kubur dalam keadaan tangis. Saat dia berbuat dosa, apakah dia ingat kepada Allah? Enggak. Keimanannya luntur. Sampai nyanyi sama biduan, apakah ingat istri di rumah? Enggak. Maka siapa yang berbuat dosa sambil ketawa-tawa, maka nanti saat masuk kubur dia dalam keadaan tangis, menangis. Nah itu nasihatnya. Hati-hati. Jadi jangan suka berbuat dosa. Kembali menyikapi tentang tadi manusia yang terbaik kata Rasul. Ala inna khairar rijali mangkana bati al-ghadabi sari al-ridho. Ketahuilah sebaik-baik manusia adalah mangkana bati al-ghadabi, orang yang lambat marahnya. Sebaik-baik manusia orang yang lambat marahnya. Lambat itu apa ya? Enggak, maksudnya enggak cepat marah kan gitu. Sebaik-baik manusia mangkana bati al-ghadabi, orang yang lambat marahnya sari ar-ridho, cepat memberikan maaf, cepat ridhonya. Kan kadang-kadang kan manusia kan karena memang sifatnya ya begitu marah sama orang, kemudian orang itu minta maaf sama tadi, kadang-kadang muncul egonya kan. Nah, ini orang yang terbaik itu inna khairar rijali mangkana bati al-ghadabi, orang yang lambat marahnya. Lambat itu berarti nggak suka marah, ya. Sari ar-ridho, cepat ridhonya. Wa syarar rijali mangkana sari al-ghadabi bati ar-ridho, dan seburuk-buruk manusia adalah mangkana sari al-ghadabi, orang yang cepat marahnya, bati ar-ridho, lambat memaafkannya. Ini seburuk-buruk manusia. Jadi kalau ada orang kita pernah bikin salah atau orang bikin salah kepada kita, orang itu saling minta maaf, segeralah minta maaf, jangan ditunda-tunda. Nah ini kurang lebih begitu Pak ya. Jadi menyikapin tadi, bagaimana halnya dengan orang-orang yang berbuat dosa sambil ketawa-tawa, sambil bahagia, itu menunjukkan Nasiul Ibad menerangkan siapa yang berbuat dosa sambil ketawa-tawa, kan ada kan, minum dan sebagainya, main biliar sebagainya ketawa-tawa, ingat nanti akan masuk kubur dalam keadaan nangis. Kurang lebih begitu. Terima kasih. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bercerita kepadaku yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa huwa shadiqun al-masduqu, beliau Kanjeng Nabi itu benar dan dibenarkan ucapannya. Anna ahadukum yujma'u khalqahu fi batni ummi arba'ina yauman nutfah. Ini agak panjang hadisnya. Sesungguhnya kamu semua dikumpulkan keberadaan dalam perut sang ibu selama 40 hari berupa nutfah. Dari nutfah berubah menjadi darah kempal, dari darah kempal menjadi daging kempal. 40 hari berubah.
Berarti 4 kali 3 120 hari. Faya'murullaha al-malaikata fayangfu fihi ruh. Allah menyuruh kepada malaikat untuk peniupan ruh. Wa yaktubu bi arba'atin kalimatin, dan dicatatlah dengan 4 kalimat. Rizquhu wa ajaluhu wa amaluhu au sa'iyun au sa'idun. Nah ini. Semenjak di dalam kandungan usia 120 hari sudah napas, sudah hidup, berarti di sini pun sudah memakan, sudah ada rizki. Maka sebagian ulama, hidup di dalam kandungan itu bagikan hidup di dalam surga. Ini Pak, hidup dalam kandungan itu bagikan hidup dalam surga. Paham nggak kira-kira? Belum paham. Di surga itu Bu, nggak ada orang kentut. Di surga nggak ada orang BAB. Lah kan di perut kan begitu juga. Kencing nggak di dalam perut? Enggak. BAB enggak. Kalau BAB perut ibu kan penuh. Bagian ini diibaratkan begitu. Maka yaktubu bi arba'atin kalimatin rizquhu, ditulis rizkinya, berarti dia sudah mendapatkan rizki. Rizquhu wa ajaluhu, berarti ajalnya. Ajalnya itu berarti umur. Maka umur manusia itu idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Manakala ajal itu sudah nyampai, tidak ada satupun orang pun yang bisa menunda atau memajukan, kan gitu, ajal. Rizkinya, ajalnya, kemudian sa'idun au sakiyun, ditulis untung dan ruginya. Jadi untung, maksudnya untung dan ruginya, siapa yang melaksanakan perintahku, kata Allah, itu orang yang untung. Siapa yang melanggar laranganku, berarti orang yang rugi. Nah itu terkait dengan takdir. Takdir itu ada dua, ada takdir mubrom dan ada takdir mu'alak. Takdir itu bisa dirubah dengan melalui doa, bisa dirubah dengan melalui sedekah. Sampean mau pergi perjalanan, dalam perjalanan itu kan ada resiko mungkin dan sebagainya, maka diusahakan agar dalam perjalanan itu selamat, sebelum berjalan bersedekah. Ini ada kisah Pak, burung nelor di pohon, udah diengkermin derpiyik diambil orang terus, maka burung minta jin tolong jaga anak saya ini, kalau ada yang ngambil lemparin aja. Singkat ceritanya, kisah singkat lah, ada orang yang mau ngambil anak burung tadi, dia membawa roti, di perjalanan ada orang yang minta-minta, maka roti dikasihkan tadi, kemudian dia ngambil burung tersebut, selamat karena dengan sedekah tidak mendapatkan musibah. Ini di antara tadi. Maka takdir itu bisa dirubah dengan melalui sedekah, bisa dirubah dengan melalui silaturahim. Hadisnya ada. Di situ katakan, siapa yang pingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, kan gitu kan, falyasil rahimahu, maka rajin-rajin silaturahim. Tapi yang ijma ulama yang dimaksud panjang umurnya berarti baik, amal kebaikannya banyak, kan gitu. Jadi terkait dengan takdir itu, walaupun sudah ditulis tadi, bisa dirubah, kan gitu. Kan gitu, Allah bisa merubah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya innallaha, Allah tidak akan merubah satu kaumnya selagi mana dia tidak mau merubah diri sendiri. Berarti kita berusaha untuk merubah diri sendiri. Masa kita mau maksiat terus kan gitu. Kan gitu. Nah, dengan adanya merubahan itu ya datang ke majelis taklim, dengerin. Bisa jadi dengan adanya dengerin dari duduk di majelis ilmu, hati akan tersinarin gitu loh.
Kurang lebih begitu Pak Haji ya. Iya. Man ahabba ayab sutalahu fi rizkihi wa ayyang safi asarihi falyasil rahimahu. Siapa yang pingin diluaskan rizkinya, luaskan rizkinya, langsung ada. Orang silaturahim itu langsung dikasih rizki. Contoh aja, sampai datang ke tempat si A, langsung keluar kopi. Kan itu rizki. Rizki langsung diberikan. Diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, rajin-rajin silaturahim. Terkhusus di bulan Muharram ini, banyak kesunahan-kesunahan tadi, banyak silaturahim ke tempat ulama, ibu-ibu pasang celak tadi, motong kuku, ngasih sedekah anak-anak yatim, luar biasa di 10 Muharram ini. Amalan-amalan luar biasa yang perlu kita gapai di 10 bulan Muharram ini. Masih ada lagi? Ibu, ada pertanyaan? Ibu? Ibu pun nggak ada yang tanya? Iya. Cukup ya? Terima kasih. Mudah-mudahan kajian di pagi ini Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Karena yang jelas kita hidup ini harus hati-hati. Tadi jelas di awal tadi, Allah selalu ngawasin kita. Di pasar, di kantor, di perjalanan, di rumah, di mana saja kita diawasin oleh Allah. Kaifa ta'maluna, bagaimana cara kalian beramal. Makanya takwalah kalian kepada Allah fisiri wal alaniyah, baik dalam keadaan menyendiri maupun di tengah-tengah orang banyak, tetap kedepankan takwa. Ini lagi sendiri berbuat dosa, itu namanya enggak takwa. Jadi bertakwa kepada Allah baik dalam keadaan menyendiri maupun di tengah-tengah orang banyak, kedepankan takwa. Jadi karena hidup kita ini selalu diawasin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, hidayah dengan istiqomah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirina wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu tumjina biha min jamil fali wal afat wa taqabbirna biha min jamil hajat wa tudahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha tasallayat min jamil khairati fil hayat wa ba'da. Allahumma ighfir lana dhunubana khutaya kullaha. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa nawwir qulubana kama nawwarta asy-syamsa wal qamara wa syahidi abawaba bi fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuq fahma nabiyyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya fatah ya alim iftah qalbi futal arifin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in. Allahumma a'ila dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahul kafi rabbunal kafi kasunal kafi wa jadnal kafi li kulli kafi kafal kafi wa ni'mal kafi ta'imal kafi hasbunallahu ni'mal wakil. Ni'mal maula ni'man nasir la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina benar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada khilafan wa alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.